Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tema penelitian yang saya angkat pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dengan judul tema Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Budidaya Tanaman Hidroponik menggunakan Protokol Komunikasi LoRa. Langsung saja masuk ke slide-nya. Yang pertama ialah latar belakang. Budidaya hidroponik sendiri merupakan salah satu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah seperti pada umumnya. Nah, pada proses budidaya hidroponik sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu penggunaan lahan lebih efisien, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih daripada penggunaan penanaman secara konvensional melalui media tanah. Yang ketiga ialah penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Keempat, pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sementara untuk kekurangan dari budidaya hidroponik sendiri ialah membutuhkan ketelitian dan ketelatenan serta monitoring secara terus-menerus atau real time. Nah, salah satu faktor alam yang mempengaruhi pembudidayaan tanaman hidroponik ialah suhu dan kelembapan udara. Pada suhu dan kelembapan udara yang tinggi sepanjang tahun cenderung menguntungkan perkembangan gulma, hama, dan penyakit, menurut Rosliani dan Sumarni tahun 2005. Nah, pada Pulau Tarakan sendiri, banyak beberapa petani hidroponik yang belum memperhatikan terkait kondisi lingkungan pada lahan pembudidayaan tanaman hidroponik itu sendiri. Nah, maka dari masalah itu muncullah sebuah ide untuk melakukan monitoring terhadap suhu dan kelembapan pada tanaman hidroponik dengan memanfaatkan sistem komunikasi LoRa agar proses monitoring dapat dilakukan dari jarak jauh, serta sistem monitoring yang akan dibangun dapat menghemat biaya serta penggunaan energi. Nah, langsung selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan ialah bagaimana cara membuat sistem monitoring hidroponik, monitoring suhu dan kelembaban pada budidaya tanaman hidroponik dengan menggunakan protokol komunikasi LoRa atau long range dengan mengutamakan efisiensi energi serta dapat digunakan oleh petani hidroponik. Nah, adapun batasan masalah pada penelitian ini ialah sistem monitoring yang akan dibangun difokuskan untuk memonitoring suhu dan kelembapan udara pada tempat budidaya hidroponik. Yang kedua ialah tempat penyimpanan dan penampilan data hasil dari suhu dan kelembapan menggunakan platform UbiDots. Ketiga, microcontroller yang digunakan ialah Arduino Uno R3 pada node sensor dan Wemos D1 Mini pada node gateway. Keempat, sensor yang digunakan untuk pembacaan suhu dan kelembapan merupakan sensor DHT22. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama merancang konsep sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan protokol komunikasi LoRa yang dapat memonitoring dari jarak jauh. Yang kedua, tujuannya ialah membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan pada budidaya tanaman hidroponik dengan konsumsi daya yang rendah. Masuk manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ada 3 yang didapatkan. Yang pertama ialah sistem monitoring mampu mengetahui kondisi suhu dan kelembapan secara real time pada lahan budidaya hidroponik. Yang kedua ya, data hasil monitoring suhu dan kelembapan dapat dijadikan acuan untuk ditindaklanjut oleh Yang ketiga, diharapkan mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman serta kualitas hasil tanaman yang dipanen pada budidaya tanaman hidroponik itu sendiri. Masuk ke bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya akan presentasikan merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai monitoring suhu dan kelembapan di berbagai bidang. Contohnya yang paling pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yan Aditya dan Wibawanto pada tahun 2013 tentang monitoring suhu dan kelembapan pada rumah. Pada penelitiannya ini, ia masih menggunakan LCD dan belum menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor sehingga memiliki kekurangan.
yaitu sistem monitoring yang dibangun hanya dapat melakukan monitoring pada saat kita berada pada tempat pengukuran itu. Yang kedua, adapun penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2016 tentang monitoring suhu dengan menggunakan Bluetooth sebagai komunikasi antara user pemantau dengan sistem monitoring. Penggunaan Bluetooth pada penelitiannya ialah untuk dapat dilakukannya monitoring dari jarak jauh. Akan tetapi, jangkauan komunikasi dengan Bluetooth hanya berjarak maksimal 5 meter, sehingga tidak dapat memonitoring untuk jarak yang lebih jauh lagi. Yang ketiga ada dari penelitian Cynthia Hamdani dan Risdianto pada tahun 2018 tentang sistem monitoring kelembapan tanah dan suhu udara menggunakan teknologi komunikasi GSM atau Global System for Mobile Communication. Pada penelitiannya, ini memiliki kekurangan, yaitu teknologi komunikasi GSM yang digunakan masih bersifat berbayar dan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar apabila monitoring dilakukan secara real-time. Yang keempat, ada penelitian dari Dewi Nyoto dan Marindani pada tahun 2018. Pada penelitian yang dilakukan ialah memonitoring suhu dan kelembapan pada budidaya sarang burung walet. Pada sistem yang ia buat, ia menggunakan teknologi komunikasi wireless fidelity atau Wi-Fi. Pada penelitiannya, adapun terdapat kekurangan yaitu pada segi penggunaan konsumsi energi listrik yang boros. Karena untuk mengirimkan data, teknologi komunikasi dengan Wi-Fi membutuhkan perangkat Wi-Fi atau pemancar akses poinnya itu standby selama 24 jam apabila monitoring dilakukan secara real time. Nah, masuk ke tinjauan pustaka berikutnya ialah penelitian sebelumnya terkait penggunaan LoRa. Penggunaan LoRa sudah pernah digunakan pada penelitian Angriawan dan Nugraha pada tahun 2019 dengan judul Sistem Pelacak Lokasi Sapi dengan Sistem Komunikasi LoRa. Pada penelitiannya didapatkan kesimpulan penggunaan protokol LoRa. Protokol komunikasi LoRa merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan pada penelitian sebelumnya, yaitu dengan dapat dilakukan monitoring dengan jarak jauh, serta hemat energi dan tidak mengeluarkan biaya tambahan. Nah, masuk ke dasar teori. Yang pertama ialah hidroponik. Hidroponik yang seperti kita tahu merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Yang tadi seperti kita bahas, kelebihan hidroponik itu dari segi hasil tanaman yang dihasilkan lebih baik dan lebih bersih, laju pertumbuhannya cepat, hemat penggunaan air dan pupuk, serta hasil tanaman lebih terjamin bebas dari hama atau penyakit. Akan tetapi, pada teknik bercocok tanam menggunakan hidroponik ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan ketelitian, ketelatenan, serta monitoring secara terus-menerus. Menurut Al-Qodmani, pada tahun 2018, ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik, diantaranya ialah suhu. Untuk tanaman hidroponik, apabila suhu terlalu panas, dapat menyebabkan tanaman mudah layu, dan bila sebaliknya, suhu yang terlalu rendah akan menghambat proses pertumbuhan si tanaman itu sendiri. Untuk kelembapan, merupakan faktor pendukung transpirasi atau proses pernafasan pada tumbuhan. Nah, ketidakseimbangan proses pernafasan pada tumbuhan atau proses transpirasi akan mengakibatkan tanaman juga mudah layu. Nah, ini pada saat proses transpirasi, kelembapan sangat berpengaruh. Yang ketiga ialah intensitas cahaya. Intensitas cahaya bagi tanaman ya merupakan salah satu hal yang penting, karena jika tanaman kurang terkena cahaya akan menghambat laju pertumbuhan, serta apabila dia terpapar cahaya secara berlebihan dapat mempercepat pertumbuhan, akan tetapi dapat juga merusak sel daun, sehingga daun yang ditanam pada sayuran hidroponik rata-rata akan berwarna menguning atau kekuningan.
Dan yang keempat itu merupakan pH dan kebutuhan nutrisi. pH dan kebutuhan nutrisi merupakan salah satu faktor penting juga pada proses penanaman hidroponik karena nutrisi yang diberikan melalui media air. Jadi kita harus tetap mengontrol nilai pH airnya. Masuk ke Arduino. Arduino merupakan sebuah microcontroller yang dapat mengontrol sebuah sistem elektronik. Biasanya dia digunakan pada sistem-sistem elektronik seperti robotik dan lain-lain. Nah, penggunaannya menggunakan bahasa sintak yang mirip dengan bahasa C. Yang kedua ialah HOPRF RFM 95. Ini merupakan modul LoRa transceiver yang dapat digunakan sebagai pengirim dan penerima dalam satu chip. Modul ini menggunakan pita frekuensi dari yang terendah pada 169 MHz dan 433 MHz hingga yang tertinggi ada di angka 868 MHz dan 915 MHz. Untuk di Indonesia sendiri, frekuensi penggunaan LoRa itu berada pada kisaran 915 MHz sampai 920 MHz. Ketiga ialah sensor DHT22 merupakan sensor gabungan pengukuran antara suhu dan kelembapan yang output keluaran sinyalnya merupakan sinyal digital dan sudah terkalibrasi dalam satuan derajat Celcius. Yang keempat ialah Hubidots. Hubidots merupakan sebuah platform penyedia layanan IoT yang menyediakan berbagai macam fitur yang bisa digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data hasil sistem IoT tanpa harus membuat server secara manual. Yang kelima ialah ada Wemos Dewan Mini, sama seperti Arduino dan microcontroller, akan tetapi Wemos Dewan Mini ini memiliki board yang berbasis ESP8266 sehingga dia dapat langsung terkonek dengan perangkat Wi-Fi tanpa harus menggunakan extended komponen tambahan. Berikutnya masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama ialah alur penelitian. Penelitian ini dimulai dari melakukan studi literatur, menganalisis kebutuhan, perancangan sistem, melakukan pengujian. Apabila berhasil, akan diteruskan ke pengambilan data. Jika tidak, akan diulang menuju ke studi literatur lagi dari awal. Setelah berhasil, kita melakukan pengambilan data. Setelah pengambilan data, analisis, dan kesimpulan. Jika diuraikan secara singkat, studi literatur berarti melakukan tinjauan kembali literatur yang berkaitan dengan penelitian. Ini sebagai dasar teori. Yang kedua, analisis kebutuhan ialah melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem monitoring yang akan dibangun. Yang ketiga ialah perancangan sistem. Perancangan sistem terdiri dari dua, yaitu perancangan sistem secara keseluruhan, baik perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pengujian. Pengujian merupakan proses yang dilakukan untuk menguji sistem monitoring secara keseluruhan yang dibangun. Dari awal pembacaan sensor, transmisi, pengiriman data sensor, hingga output tampilan dari nilai sensor tersebut. Yang kelima, pengambilan data. Pada tahap ini melakukan pengambilan data terkait suhu dan kelembapan pada area budidaya tanaman hidroponik. Yang terakhir ialah analisa dan kesimpulan, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan untuk ditarik sebuah kesimpulan terkait sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan menggunakan komunikasi protokol LoRa yang telah dibuat. Masuk ke perancangan hardware. Dapat dilihat pada gambar rancangan sistem monitoring secara keseluruhan. Terdiri dari beberapa node. Yang pertama, node sensor node sensor terdiri dari Arduino Uno, LoRa transmitter, dan sensor DHT22. Node sensor bertugas membaca data suhu dan kelembapan serta mengirimkan data dari suhu dan kelembapan melalui
protokol LoRa menuju ke gateway. Pada node gateway terdiri dari Wemos Dewan Mini dan LoRa receiver. Pada node gateway ini bertugas untuk menerima data hasil kiriman dari node sensor dan mengirimkan data tersebut ke server dan dashboard Ubidots. Nah, sementara itu server dan dashboard Ubidots ini merupakan penampungan data hasil pembacaan sensor serta penampil data pada dashboardnya. Lanjut masuk ke perancangan software. Pada perancangan perangkat lunak, hal yang dilakukan ialah memprogram Arduino pada node sensor untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 serta mengirimkan data tersebut menuju gateway dengan menggunakan protokol komunikasi LoRa. Nah, dapat dilihat dari flowchart prinsip kerja sistem monitoring. Pada node sensor ialah melakukan inisialisasi, lalu proses membaca data suhu dan kelembapan, lalu proses pengiriman data suhu dan kelembapan ke gateway. Nah, sementara pada perancangan perangkat lunak di sisi gateway ialah memprogram Wemos Dewan Mini untuk melakukan pembacaan terhadap data suhu dan kelembapan yang diterima serta mengirimkan data tersebut ke server Ubidots. Nah, di sini merupakan program untuk Wemos Dewan Mini yaitu menerima data suhu dan kelembapan. Jika tidak menerimanya, akan balik ke node sensor untuk mengirimkan data suhu dan kelembapan ulang. Jika dia telah menerima, lalu akan memproses kirim data suhu dan kelembapan ke server Ubidots. Lalu setelah dikirim ke Ubidots, akan ada output suhu dan kelembapannya, data suhu dan kelembapan pada dashboard Ubidots. Selanjutnya ialah pengujian. Pengujian pada penelitian ini akan dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ialah pengujian pembacaan nilai suhu dan kelembapan. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan ialah pada node sensor dengan menguji hasil pembacaan dari sensor DHT22 terhadap nilai suhu dan kelembapan udara pada tempat budidaya hidroponik. Apabila nilai pengujian hasil pembacaan belum sesuai, maka sensor DHT22 ini harus dikalibrasi dengan menggunakan alat terstandarisasi dan memasukkan beberapa coding untuk menyesuaikan hasil pembacaan sensor agar lebih akurat. Yang kedua ialah pengujian pengiriman data dari node sensor ke gateway. Tahap pengujian pengiriman data yang dilakukan dengan percobaan pengiriman data hasil pembacaan sensor DHT22 dari node sensor menuju gateway dengan interval rentang jarak antara node sensor dan gateway serta interval waktu pengiriman data yang telah ditetapkan. Pengujian pada nomor 2 ini bertujuan untuk melihat persentase keberhasilan pengiriman data sesuai jarak dan interval waktu pengiriman yang telah ditentukan. Yang ketiga ialah pengujian pengiriman data dari gateway ke server Ubidots. Tahap ini ialah untuk melakukan pengujian terhadap pengiriman data dari node sensor yang telah diterima oleh gateway menuju ke server Ubidots untuk disimpan dan ditampilkan pada dashboard. Lanjut, pengambilan data. Nah, setelah sistem selesai dibuat, selanjutnya ialah melakukan proses pengambilan data terkait suhu dan kelembapan pada area budidaya tanaman hidroponik secara real time. Yang terakhir ialah analisa dan kesimpulan. Pada tahap ini ialah melakukan analisa terhadap hasil data yang telah didapatkan pada proses pengambilan data secara menyeluruh serta menarik sebuah kesimpulan terkait sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan protokol komunikasi LoRa yang telah dibangun. Nah, berikut ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal dan buku. Dapat dilihat. Sekiranya itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai presentasi dari tema penelitian yang saya angkat pada mata kuliah metodologi penelitian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.